Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan hiperbola. Definisi dari hiperbola ialah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu dengan tetap harganya, yaitu sama dengan 2A. Maka dapat dilihat di gambar, jarak antara titik A ke G dikurang dengan jarak antara titik A ke F sama dengan jarak antara titik B ke F dikurang jarak antara titik B ke G. Lalu jarak antara titik A ke G dikurangi dengan jarak antara titik B ke G sama dengan jarak antara titik B ke F dikurangi dengan jarak antara titik A ke titik F. Kemudian hasilnya yaitu jarak antara titik A ke titik B sama dengan 2A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik P ke titik F dikurang dengan jarak antara titik P ke titik G sama dengan 2A, atau jarak antara titik Q ke titik G dikurangi dengan jarak antara titik Q ke titik F sama dengan 2A. Persamaan pertama yaitu persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O yaitu 0,0. Perhatikan gambar berikut. Sebelumnya kita telah mempelajari definisi hiperbola. Pada gambar ini terdapat D1 dan D2-nya, sehingga kita mendapatkan definisi hiperbolanya yaitu D1 dikurang dengan D2 sama dengan 2A. Kemudian kita cari masing-masing D1 dan D2-nya dengan menggunakan jarak dua titik pada bidang. Setelah itu kita bisa substitusikan ke definisi hiperbola. Yang pertama, kita cari dulu D1-nya, yaitu jarak dua titik dari P ke titik F2. Setelah itu, maka hasilnya yaitu akar X plus C kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Lalu untuk D2-nya yaitu jarak dua titik dari P ke F1, yaitu akar X kurang C kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 2A. Lalu kita substitusikan ke definisi hiperbola. Setelah kita substitusikan ke persamaan definisi hiperbola tadi, kita gunakan sifat identitas sehingga kita mendapatkan yaitu akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya, kedua ruas ditambah dengan akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat atau pindah ruas, sehingga didapat akar X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan 2A ditambah akar X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif dan kedua ruasnya kita tambah lagi dengan min 4A kuadrat dikurang X kurang C kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, dan kita dapatkan X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang dalam kurung X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat sama dengan 4A akar dari X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif, maka diperoleh 4XC dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar dari X kurang C kuadrat
ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian kita kalikan kedua ruas, kita kalikan dengan 1/4 untuk menyederhanakan kedua ruasnya, sehingga didapat XC dikurang A kuadrat sama dengan A akar dari X kurang C kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Lalu untuk itu kita gunakan sifat komutatif dan kedua ruas dikuadratkan lagi, sehingga didapat yaitu min A kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan dalam kurung A akar dari X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu dikuadratkan. Setelah kita kuadrat tadi, hasilnya yaitu A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah C kuadrat X kuadrat sama dengan 2A kuadrat dalam kurung X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif, maka diperoleh A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah C kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita distributifkan lagi dengan hasil A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah C kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat XC ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Lalu kedua ruas kita tambah dengan 2A kuadrat XC, maka diperoleh A pangkat 4 tambah C kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Lalu untuk kedua ruas ditambah dengan min A kuadrat X kuadrat ditambah min A kuadrat Y kuadrat ditambah min A pangkat 4, maka diperoleh C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A pangkat 2 Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Lalu kita gunakan sifat distributif lagi dengan hasil dalam kurung C kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kuadrat dikurang dengan A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di sini karena A kurang dari C, maka C kuadrat dikurang A kuadrat lebih dari 0, sehingga C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga hasilnya yaitu untuk C kuadrat dikurang A kuadrat kita substitusikan atau kita ganti dengan B kuadrat, sehingga yaitu X kuadrat B kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu kedua ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga diperoleh X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan umum hiperbola horizontal dengan pusat O yaitu 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan kedua yaitu persamaan hiperbola vertikal pusat O yaitu 0,0. Sama seperti tadi, kita cari dulu definisi hiperbolanya. Nah, pada gambar ini terdapat D1 dan D2. Maka definisinya yaitu D1 dikurang D2 sama dengan 2A. Kemudian kita cari jarak 2 titik pada bidang, kemudian substitusikan ke definisi hiperbola, yaitu dengan D1 bisa kita cari menggunakan jarak 2 titik
yaitu titik P ke titik F2. Untuk D2 yaitu jarak 2 titik pada bidang titik P ke titik F1. Maka diperoleh akar X kurang 0 dikuadratkan ditambah Y dikurang min C dikuadratkan, lalu dikurang dengan akar X dikurang 0 dikuadratkan ditambah Y dikurang C dikuadratkan sama dengan A. Selanjutnya gunakan sifat distributif dan sifat identitas. Maka diperoleh akar X kuadrat ditambah Y tambah C kuadrat dikurang akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat sama dengan 2A. Lalu kedua ruas ditambah dengan akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Maka diperoleh akar X kuadrat ditambah Y tambah C kuadrat sama dengan 2A ditambah akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Lalu kedua ruas dikuadratkan dan hasil setelah dikuadratkan yaitu X kuadrat ditambah Y ditambah C dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2CY ditambah C kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2CY ditambah C kuadrat. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan min 4A kuadrat dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2CY dikurang C kuadrat. Maka dapat diperoleh 4CY dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Lalu untuk kedua ruas kita kali dengan 1/4, maka diperoleh CY dikurang A kuadrat sama dengan A akar X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Lalu kedua ruas kita kuadratkan dan hitung hasilnya sehingga diperoleh A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CY ditambah C kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif sehingga diperoleh A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat dikali CY ditambah C kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2YC ditambah dengan C kuadrat. Lalu kita gunakan distributif lagi sehingga diperoleh A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CY ditambah C kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah dengan A kuadrat Y kuadrat dikurang 2A kuadrat CY ditambah 2 kuadrat C kuadrat. Setelah itu untuk kedua ruas kita tambah dengan 2A kuadrat CY sehingga diperoleh A pangkat 4 ditambah C kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat. Setelah itu kedua ruas ditambah lagi dengan min C kuadrat Y kuadrat ditambah dengan min A kuadrat dikali C kuadrat. Maka hasilnya yaitu A pangkat 4 dikurang A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat dikurang C kuadrat Y kuadrat. Lalu kita gunakan
sifat distributif, maka diperoleh dengan A kuadrat dikali A kuadrat min C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah dalam kurung A kuadrat dikurang C kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, di sini karena C lebih dari A, maka C kuadrat dikurang A kuadrat lebih dari 0, sehingga C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan min B kuadrat. Sehingga untuk A kuadrat dikurang C kuadrat kita substitusikan atau diganti menjadi min B kuadrat, maka hasilnya yaitu A kuadrat dikali min B kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah min B kuadrat dikali Y kuadrat. Lalu untuk kedua ruas kita bagi dengan min A kuadrat B kuadrat dan gunakan sifat komutatif, sehingga hasilnya yaitu min X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka untuk persamaan umum hiperbola vertikal dengan pusat O yaitu 0,0 adalah min X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya persamaan ketiga yaitu persamaan hiperbola horizontal pusat H, K. Di sini sama seperti tadi kita menggunakan D1 dikurang D2 sama dengan 2A. Kemudian jarak 2 titik pada bidang lalu disubstitusikan ke definisi hiperbola. Untuk D1 diperoleh dengan mencari 2 titik pada bidang P ke F2. Lalu untuk D2 diperoleh dengan mencari 2 titik pada bidang P ke F1, sehingga diperoleh akar X dikurang H min C kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat, lalu dikurang dengan akar X dikurang H tambah C kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat sama dengan 2A. Lalu kedua ruas ditambah dengan akar X dikurang H tambah C dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan, sehingga diperoleh akar X dikurang H kurang C dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan sama dengan 2A ditambah akar X dikurang H ditambah C dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan. Lalu kedua ruas kita kuadratkan dan hasilnya yaitu bisa kita lihat di sini. Lalu kedua ruas kita tambah lagi dengan min X kuadrat ditambah 2H X ditambah 2CX dikurang H kuadrat dikurang 2CH dikurang C kuadrat dikurang Y kurang K kuadrat dikurang 4A kuadrat, atau bisa disebut dengan kita menyederhanakan kedua ruas tersebut sehingga didapat hasil 4CX dikurang 4CH dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar dari X dikurang H ditambah C dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan. Kemudian untuk kedua ruas kita dikalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh. Setelah itu kita gunakan sifat distributif dan sifat komutatif sehingga dapat kita peroleh yaitu min A kuadrat ditambah C X kurang H sama dengan A akar dari X dikurang H ditambah C dikuadratkan ditambah Y dikurang K lalu dikuadratkan. Setelah itu kedua ruas kita kuadratkan sehingga kita memperoleh hasil yaitu
ini, yaitu A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat C dikali X dikurang H ditambah C kuadrat dikali X dikurang H kuadrat sama dengan A kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2X dikali H ditambah C ditambah H ditambah C kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat. Lalu kita hitung hasilnya sehingga diperoleh ini, bisa kita lihat di sini. Nah, itu merupakan hasil yang telah kita kuadratkan tadi. Setelah itu kedua ruas kita tambahkan dengan 2A kuadrat CX dikurang 2A kuadrat CH dikurang C kuadrat dikali X min H kuadrat dikurang A kuadrat C kuadrat. Sehingga kita peroleh ini, A pangkat 4 dikurang A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat HX ditambah 2 kuadrat ditambah A kuadrat H kuadrat dikurang C kuadrat dikali dengan X kurang H kuadrat ditambah A kuadrat dikali dengan Y kurang C kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif sehingga diperoleh A kuadrat dikali A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dikali X dikurang H kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikali Y dikurang K kuadrat. Nah, karena A kurang dari C, maka C kuadrat kurang A kuadrat lebih dari 0, sehingga C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan min B kuadrat. Lalu kita substitusikan atau kita ganti A kuadrat dikurang C kuadrat ini menjadi min B kuadrat sesuai dengan rumus Pythagoras tadi, sehingga diperoleh A kuadrat dikali min B kuadrat sama dengan min B kuadrat dikali X kurang H kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y dikurang K kuadrat. Setelah itu untuk kedua ruas kita bagi dengan min A kuadrat B kuadrat, lalu kita gunakan sifat komutatif sehingga didapat X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat dikurang Y kurang K lalu dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Maka untuk persamaan umum hiperbola horizontal dengan pusat H, K adalah X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat dikurang Y dikurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Setelah itu persamaan keempat, yaitu persamaan hiperbola vertikal dengan pusat H, K. Pada gambar ini definisi hiperbola yaitu D2 dikurang D1 sama dengan 2A. Kemudian kita gunakan jarak 2 titik pada bidang, lalu substitusikan ke definisi hiperbola. Nah, di sini untuk D2 dengan mencari 2 titik pada bidang P ke titik F2, lalu untuk D1 dengan mencari 2 titik pada bidang P ke F1, sehingga diperoleh yaitu akar X dikurang H dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikurang C lalu dikuadratkan lalu dikurangi dengan D1 yaitu akar X kurang H dikuadratkan ditambah Y dikurang K ditambah C kemudian dikuadratkan sama dengan 2A. Bisa kalian lihat hasilnya
pada halaman paling atas ini. Setelah itu kita distributifkan dan kedua ruas ditambah dengan min c kuadrat y kuadrat dikurang k kuadrat c kuadrat dikurang 2y k c kuadrat ditambah 2 cy a kuadrat dikurang 2 k c a kuadrat dikurangi a kuadrat c kuadrat. Lalu kita gunakan sifat distributif sehingga diperoleh a kuadrat dikali x kurang h dikuadratkan ditambah a kuadrat dikurang c kuadrat dikali y dikurang k dikuadratkan sama dengan a kuadrat dikali a kuadrat dikurang c kuadrat. Nah, karena c lebih dari a, maka c kuadrat dikurang a kuadrat lebih dari 0, sehingga c kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan b kuadrat, atau a kuadrat dikurang c kuadrat sama dengan min b kuadrat. Nah, untuk a kuadrat min c kuadrat kita substitusikan atau kita ganti menjadi min b kuadrat sesuai dengan rumus Pythagoras tadi, sehingga hasilnya a kuadrat dikali x dikurang h dikuadratkan ditambah min b kuadrat dikali y dikurang k lalu dikuadratkan sama dengan a kuadrat dikali min b kuadrat. Setelah itu untuk kedua ruas kita bagi dengan min a kuadrat b kuadrat, maka min dalam kurung x dikurang h dikuadratkan per b kuadrat ditambah y dikurang k lalu dikuadratkan per a kuadrat sama dengan 1. Maka ditemukan bahwa persamaan umum hiperbola vertikal dengan pusat h, k yaitu min x dikurang h lalu dikuadratkan per b kuadrat ditambah y dikurang k lalu dikuadratkan per a kuadrat sama dengan 1. Setelah kita cari rumus dari 4 persamaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu dengan tetap harganya sama dengan 2a. Untuk kedua, persamaan hiperbola horizontal pusat O yaitu 0,0 merupakan x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ketiga, persamaan hiperbola vertikal pusat O yaitu 0,0 ialah min x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Keempat, persamaan hiperbola horizontal dengan pusat h, k ialah dalam kurung x dikurang h dikuadratkan per a kuadrat dikurang dalam kurung y dikurang k kuadrat sama per b kuadrat sama dengan 1. Kelima, persamaan hiperbola vertikal dengan pusat h, k ialah min x dikurang h kuadrat per b kuadrat ditambah y dikurang k kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M, di sini kemiringan dari sebuah garis lurus dinyatakan dalam sebuah nilai yang disebut dengan gradien. Cara menentukan garis singgung hiperbola dengan gradien M tergantung pada bentuk hiperbola. Apakah hiperbola tersebut merupakan hiperbola vertikal atau horizontal. Selain itu, garis singgung pada hiperbola juga dipengaruhi letak pusat dan pusat hiperbola. Perhatikan bentuk persamaan umum garis singgung hiperbola dengan gradien M untuk beberapa persamaan hiperbola yang ada pada tabel ini. Untuk persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1,
Maka untuk persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M, yaitu Y sama dengan mx plus minus akar dari a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. Dan untuk x kuadrat per b kuadrat dikurang y kuadrat per a kuadrat sama dengan min 1. Untuk persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M, yaitu y sama dengan mx plus minus akar dari a kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Untuk ketiga yaitu x dikurang p kuadrat per a kuadrat dikurang y kurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ialah y kurang q sama dengan m dikali x kurang p plus minus akar dari a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Untuk yang keempat, yang terakhir yaitu x min p kuadrat per b kuadrat dikurang y dikurang q kuadrat per a kuadrat sama dengan min 1, yaitu untuk persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M, yaitu y dikurang q sama dengan m dikali x dikurang p plus minus akar dari a kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Di sini saya punya satu contoh soal, yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan pusat 2,0 dengan fokus 10,0 dan dengan puncak 6,0. Penyelesaian. Di sini diketahui P yaitu 2,0, F1 yaitu 10,0 dan A1 yaitu 6,0. Karena pusatnya 2,0, maka H sama dengan 2 dan K sama dengan 0. Untuk persamaan ini kita lihat pusatnya 2,0, fokus 10,0 dan puncaknya 2,0. Artinya ini kan semuanya di belakangnya itu 0 semua tuh, dan yang berubah cuma yang di depannya. Ini menandakan bahwa bentuk persamaan hiperbola pada persamaan ini ialah horizontal pusat H, K. Nah, untuk ciri-ciri persamaan hiperbola pusat H, K yaitu titik fokus H plus minus C, K dan puncak H plus minus A, K. Nah, sekarang kita mau mencari C-nya. Karena titik fokusnya 10,0, maka bisa kita cari. Kan tadi titik fokusnya yaitu H plus minus C. Nah, untuk mendapatkan C-nya maka H plus minus C sama dengan 10, yaitu untuk H 2, maka 2 ditambah C sama dengan 10 dan C sama dengan 8. Sekarang kita ingin mencari A-nya. A diperoleh dari titik puncak. Karena puncaknya 6,0, maka H plus minus A sama dengan 6. Lalu H kita substitusikan. Maka 2 ditambah A sama dengan 6. Lalu hasil A sama dengan 4. Kemudian setelah A dan C telah kita ketahui, kita cari tadi, maka kita gunakan rumus Pythagoras lalu kita substitusikan, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. B kuadrat sama dengan, untuk C yaitu 8, untuk A yaitu 4, maka 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 64 dikurang 16, dan hasilnya yaitu 48. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan hiperbola horizontal pusat H, K, di mana
dengan rumus yang telah kita cari tadi, yaitu X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat dikurang Y dikurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Setelah itu kita substitusikan dengan nilai H sama dengan 2, A sama dengan 16, K sama dengan 0, dan B sama dengan 48. Maka hasilnya X dikurang 2 dikuadratkan per 16 dikurang Y dikurang 0 dikuadratkan per 48 sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan atau kita dapat hasil X dikurang 2 dikuadratkan per 16 dikurang Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Itulah penjelasan yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya meminta koreksi kepada teman-teman terhadap apa saja yang salah dalam video ini. Dan terima kasih kepada kalian telah menonton video ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.